Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Bapak Ilham Zikri Oktaviansah dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia Selassie Budi Sungayat kelas 11 MIPA semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Baik anak-anak, untuk lebih lanjut silakan simak materi video ini beserta penjelasannya. Maka Bapak jelaskan secara mendalam. Baik. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu bab kedua tentang judulnya yaitu Perang Melawan Kolonialisme dan Imperialisme. Ada dua bagian. Yang pertama, bagian pertama atau bagian A, yaitu perang melawan hegemoni dan kongsi dagang VOC. Dan bagian B atau bagian kedua, yaitu perang melawan penjajahan Belanda. Sebelumnya, silakan anak-anak buka dan baca buku paket PDF-nya, halaman 69 sampai halaman 100. Baik. Selanjutnya, adapun kompetensi dasarnya, pertama, KD 3.2 yaitu menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis perang melawan keserakahan dan kekuasaan kongsi dagang. Bagian A. Jadi untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas di bagian kedua, jadi Bapak akan membahas bagian A terlebih dahulu ya. Oke. Selanjutnya bagian A dengan judul yaitu Perang Melawan Hegemoni dan Keserakahan Kongsi Dagang. Dibagi terdiri atas yang pertama rakyat Aceh versus Portugis dan VOC, perlawanan rakyat Maluku, perlawanan Sultan Agung, perlawanan Banten, kemudian perlawanan rakyat Makassar, perlawanan rakyat Riau, perlawanan etnik Tionghoa, dan perlawanan Mangkubumi serta Masai. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas perang 8 perlawanan ini ya. Itu bagian A. Jadi mohon diperhatikan dan disimak ya penjelasannya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh versus Portugis dan VOC. Jadi, latar belakangnya yang pertama yaitu tampilnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di kawasan pantai Sumatera Barat dan pantai Timur Sumatera sangat disegani oleh pedagang-pedagang asing. Pedagang-pedagang asing seperti dari Prancis, Inggris, Belanda, kalau ingin berdagang di wilayah pantai barat Sumatera dan tempat-tempat lain yang menjadi daerah kekuasaan Aceh, harus minta izin kepada Aceh. Perkembangan Aceh yang begitu pesat dipandang oleh Portugis sebagai ancaman, karena pada saat itu Portugis sudah memegang daerah Malaka, yang menguasai daerah Malaka. Oleh karena itu, Portugis berupaya menghancurkan Aceh. Sehingga pada tahun 1923, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Secara terus-menerus, Portugis melancarkan serangan, tetapi cara tersebut belum berhasil ya. Seperti kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Tindakan inilah yang membuat Aceh melakukan strategi perlawanan. Adapun strategi Aceh ya, yang pertama melengkapi kapal-kapal dagangnya dengan senjata, prajurit dan meriam ya, untuk mengalahkan Portugis ini. Kemudian mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan dan ahli peperangan dari Turki. Dan yang ketiga, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak dan Kalikut. Jadi rakyat Aceh tidak segan
ya, tidak takut terhadap Portugis ya, maupun VOC. Sedangkan VOC di Aceh ya, mereka perannya adalah persaingan dagang antara VOC dengan Portugis. Jadi sama-sama ingin menguasai Aceh, hingga Aceh tetap melakukan strategi seperti ini ya. Pada akhirnya hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk. Bentrokan antara kedua belah pihak masih sering terjadi, tetapi Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh. Dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Portugis dapat diusir dari Malaka oleh VOC pada tahun 1641 setelah VOC menggunakan politiknya, yaitu politik divide et impera, bersekutu dengan Kesultanan Johor. Jadi setiap rakyat yang ada berada di situ tidak segan melawan perlawanannya ya. Berikutnya, perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan terhadap Portugis. Kenapa Portugis ada di Maluku? Karena pada saat itu tahun 1521 Portugis sudah berhasil memasuki Kepulauan Maluku. Mereka memusatkannya aktivitas di daerah Pulau Ternate. Tidak lama berselang, Spanyol juga ada. Mereka memusatkannya di daerah Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak ya. Kemudian akibat itu, supaya mereka tidak saling konflik, akhirnya mereka melakukan perjanjian Saragossa, di mana disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sedangkan Spanyol berkuasa di wilayah Filipina. Akibatnya itu, daerah Maluku dikuasai oleh Portugis sepenuhnya, dan Portugis melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kedudukan Portugis tersebut semakin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Ya. Di sini ya, persaingan dagang dengan Portugis, upaya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Seperti contohnya di sini, yaitu muncullah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Tetapi Sultan Hairun akhirnya menerima dengan pertimbangan kemanusiaan dengan cara berundi. Tetapi pada saat berundi, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis. Portugis kala itu sungguh kejam dan tidak mengenal peri kemanusiaan ya. Kemudian perlawanan rakyat terhadap Maluku ya, sama seperti Portugis, VOC menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah. VOC turut juga mencampuri urusan dalam negeri kerajaan-kerajaan Maluku. Pada akhirnya Portugis didesak pada tahun 1575 dan keluar dari Ternate dan akhirnya menetap di Ambon. Dalam tahun 1605, Portugis dapat diusir oleh VOC ini dari Ambon dan kemudian menetap di Timur Timur. Dan serangkaian perlawanan rakyat terjadi terhadap Portugis maupun VOC yang melakukan tindakan kejam dan sewenang-wenang kepada rakyat. Pada akhirnya, serangan-serangan rakyat tersebut selalu dipatahkan oleh kekuatan VOC yang memiliki organisasi serta peralatan senjata lebih lengkap. Rakyat terus mengalami penderitaan ya, akibat monopoli rempah-rempah yang disertai dengan pelayaran Howi, sehingga pada tahun 1680 VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang sebelumnya sebagai sekutu turun statusnya sebagai vasal VOC ya. Berikutnya, perlawanan Sultan Agung.
Latar belakangnya yaitu kedudukan VOC di Batavia mengganggu perekonomian Mataram. Sultan Agung di sini adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahannya, Sultan Agung Mataram mencapai zaman keemasan. Pada tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram dengan segenap persenjataan dan perbekalannya untuk menyerang VOC di Batavia. Pada waktu itu, gubernurnya yaitu VOC yaitu adalah Jan Pietersen Koen, ya. Serangannya gagal karena pasukan Mataram kalah bersenjata. Kemudian tahun 1629 serangan kedua ke Batavia juga dilakukan, tetapi gagal karena Belanda membakar lumbung padi pasukan Mataram. Dengan semangat juang yang tinggi, akhirnya pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Walaupun sudah dibakar, ini tetap melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis ini, pasukan VOC semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram. Dengan mengandalkan senjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung mengalami kegagalan. Sayangnya, semangat dan kebesaran Sultan Agung ini tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Berikutnya, perlawanan rakyat Banten. Latar belakangnya, feodal VOC di Batavia mengganggu aktivitas ekonomi kerajaan Banten karena pada saat itu Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional, dan Belanda ingin menguasai Banten tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadilah persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Kemudian, VOC juga sering mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Banten dengan mengangkat Sultan Haji menjadi raja. Sultan Haji di sini adalah pada saat itu Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang sering membangun saluran irigasi. Jasa-jasanya sering membangun irigasi. Kemudian Sultan Ageng ini mengangkat Abdul Nazar Abdul Kahar sebagai raja pembantunya yang lebih dikenal dengan sebagai Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab terhadap urusan luar negeri dan Sultan Ageng bertanggung jawab urusan luar negeri. Karena hasutan VOC, ya di sini VOC menerapkan politik adu domba atau divide et impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Ya. VOC menghasut ya Sultan Haji ya agar urusan pemerintah di Banten tidak dipisah-pisah dan jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Arya Purbaya. Arya Purbaya ini adalah pangeran atau putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten, sehingga timbullah pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng. Nah, jadi untuk rakyat Banten gagal ya. Berikutnya perlawanan rakyat Makassar. Ya. VOC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat perdagangan karena pada saat itu Makassar dengan pelabuhan Somba Opunya memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Dengan melihat peranan penting Makassar atau kerajaan Goa yang strategis, VOC berusaha keras untuk mengendalikan Goa. VOC ingin menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan taktik monopoli perdagangannya. Kemudian pada akhirnya
VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Boni yang bernama Arupalaka. Ya. Gubernur Jenderal pada saat itu, Maetsuyker, memutuskan untuk menyerang Goa. Ya. Dikirimlah pasukan ekspedisi. Ya. Mereka terdiri atas tentara VOC, orang-orang Ambon dan orang-orang Bugis Boni yang dipimpin oleh Arupalaka. Pada tanggal 7 Juli 1667 meletus perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Jansen Stelman, diperkuat oleh pengikut Arupalaka dan ditambah orang-orang Ambon dengan pimpinan Jan Keir van Manita. Kekuatan VOC ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah pemimpin kerajaan Goa. Tetapi dengan pasukan Bugis serta dengan peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin sehingga memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian bunganya tahun 1667. Adapun isi perjanjian bunganya tersebut, ya, di mana yang pertama VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Wilayah kekuasaan kerajaan Goa dan Tado di luar Makassar menjadi milik VOC. Arupalaka diakui sebagai Raja Boni. Goa dan Palu membayar seluruh kerugian yang diakibatkan dari peperangan. Ya. Tetapi pada akhirnya, ya, monopoli yang dilakukan oleh VOC, ya, tidak bisa berlanjut karena prinsip rakyat Makassar, prinsip bebas berdagang mereka yang selalu menyelundup ke berbagai kota dan pelabuhan untuk berdagang, termasuk perdagangan rempah-rempah di Maluku, sehingga VOC gagal dalam mengendalikan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar. Ya. Berikutnya yang keenam, perlawanan rakyat Riau. Latar belakang dan strategi. Latar belakangnya yaitu masih seperti peristiwa sebelumnya, yaitu VOC tetap ingin memonopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik andalannya yaitu politik divide et impera, politik memecah belah, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Yang pertama, VOC berniat menegakkan hegemoni perdagangan di wilayah Riau. Kemudian pada saat itu Riau dipimpin oleh kerajaan yang bernama Kerajaan Siak, yang dipimpin oleh Sultan Siak, ya. Kemudian Sultan Siak menerapkan strategi perlawanannya dengan strategi yang dikenal dengan nama strategi siasat hadiah Sultan, ya, di mana mereka sepakat bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya, yaitu dengan berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan, ya, di mana pada saat itu perundingan damai ini, ya, dengan cara mengundang perwakilan VOC untuk datang ke kerajaan, ya, kemudian memberi kode pada anak buah dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di situ dan bakar tempatnya dan memasukkan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan. Nah, di sini siasatnya, Sultan mengundang VOC untuk berdamai. Pertemuan akan di Pulau Guntung. Pada pertemuan berlangsung pasukan Sultan menyerang pasukan VOC. Nah, jadi beruntungnya di situ. Seterusnya yaitu jasa Raja Indra Pahlawan, kemudian diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Berikutnya perlawanan etnik Tionghoa. Kok ada orang Tionghoa di Indonesia? Ya, ceritanya sejak abad kelima orang-orang Cina sedang mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya semakin banyak. Ya,
Pada masa perkembangan kerajaan Hindu-Buddha juga dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir yang menikah dengan penduduk Jawa, khususnya tuh Batavia. Begitu juga pada pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang Cina yang datang ke Jawa. Ya. Kemudian latar belakangnya pembantaian etnik Tionghoa di Batavia tahun 1740, karena pada saat itu orang Cina dianggap adalah orang yang datang dari Cina itu di Batavia dianggap orang miskin yang sering merampok, mencuri dan segala macam. Kemudian VOC memastikan peristiwa tersebut sebagai gerakan orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. Ya. Kemudian orang Cina juga dibatasi tinggalnya oleh VOC menggunakan surat izin. Nah, dari situ orang Cina ditafsirkan oleh VOC sebagai gerakan orang Cina yang akan memberontakan. Kemudian dibantailah orang Cina tersebut oleh VOC, membunuh setiap orang Cina yang berada di rumah, dan yang berhasil meloloskan diri kabur ke daerah Jawa Tengah. Kemudian bersekutu dengan para penguasa tersebut dan melakukan perlawanan terhadap VOC dan menimbulkan kekacauan yang meluas di berbagai tempat, utamanya di daerah pesisir Jawa. Ya. Warga Tionghoa Batavia mengungsi menuju ke pantai utara Jawa seperti Pati, Rembang, dan Semarang. Setelah pengungsi membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota-kota tersebut. Jadi mereka melawan VOC tersebut dengan cara bersekutu dengan penguasa daerah tersebut. Terakhir, perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Pada uraian sebelumnya telah disinggung bahwa Raja Mataram pasca Sultan Agung merupakan raja yang lemah, bahkan bersahabat dengan kaum penjajah. Raden Mas Said ini adalah putra dari Raden Mas Ria. Ya, Mas Said diangkat sebagai gandek keraton atau pegawai rendahan, tapi dia tidak terima. Dia mau permohonan kenaikan pangkat, tetapi dari permohonan kenaikan pangkat ini beliau dicerca dan hinaan dari keluarga kepatihan, sehingga beliau melakukan protes dan perlawanan terhadap penguasa Mataram yang bersekutu dengan VOC. Akibat dari itu, ya, pada saat itu penguasa Mataram itu dipimpin oleh Pakubuwono II dan bekerja sama dengan VOC. Kemudian untuk mencari Mas Said ini, Raja Pakubuwono II memerintahkan dengan cara menghadiahkan sebidang tanah di Sukowati di wilayah Sragen. Ya. Siapa yang bisa berhasil menangkap Mas Said akan dikasih hadiah. Pada saat itu yang berhasil adalah Pangeran Mangkubumi, di mana Pangeran Mangkubumi meminta hadiahnya pada Raja Pakubuwono II, tetapi Pakubuwono II tidak mau memberinya dan melanggar komitmen sebagai raja yang berpegang pada tradisi perkataan raja tidak boleh ingkar. Ya, sehingga Pangeran Mangkubumi dan Mas Said ini bergabung untuk melawan Pakubuwono II ini. Kemudian terjadilah perlawanan, ya, perlawanan terhadap kerajaan juga, termasuk juga perlawanan terhadap VOC yang selalu mencampuri urusan kerajaan Mataram. Akhirnya VOC dan Pangeran Mangkubumi serta Mas Said ini mengalami kesepakatan, yaitu diakhiri dengan perjanjian Giyanti dan Salatiga. Perjanjian Giyanti berisi bahwa kerajaan Mataram dibagi menjadi dua. Wilayah bagian darat daerah Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dan berkuasa sebagai sultan dengan sebutan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sedangkan bagian timur daerah Surakarta tetap diperintah oleh Pakubuwono III dengan sebutan Kasunan Surakarta. Perjanjian ini Giyanti ini sering
namakan dengan palihan nagari. Kemudian dalam konsepnya ya, perjanjian Giyanti hanya berhasil menghentikan peperangan secara militer, dan akhirnya perjanjian terakhir yaitu perjanjian Salatiga tahun 1797 yang isinya Mas Said di sini diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Jadi perlawanan Pangeran Mangkubi dan Mas Said ini akhirnya diakhiri dengan diberikan gelar raja, dan dari itu semua mengakhiri perlawanan ya. Demikian penjelasan 8 perlawanan yang dilakukan oleh rakyat di Nusantara ya. Kemudian sebagai evaluasi dan penugasan, silakan cek di Google Classroom kelas masing-masing yang berisi absensi, materi berupa buku PDF dan link video YouTube ini, serta penugasan. Baca petunjuk setiap bagiannya dan lihat tenggat waktu untuk absensi serta pengumpulan tugasnya. Oke, sekian dan terima kasih. Sedikit penjelasan dari Bapak ini, semoga bermanfaat. Yang lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya ya. Mudah-mudahan kita berdoa tetap selalu sehat dan dapat berjumpa tatap muka secara langsung. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.